Dalam prasasti Kalasan yang berbahasa Sanskerta, ada tertulis sebutan Sailendra Vamsatilaka yang artinya, mustika keluarga Sailendra. Makna ini sama persis dengan makna sebutan Dapunta Sailendra jika ditinjau menurut bahasa Tae. Berikut ini tinjauan sebutan Dapunta Sailendra menurut perspektif bahasa Tae. Bentuk kata Dapunta terdiri dari da, yakni bentuk definitif, dan punta atau bunta, yang dalam bahasa Tae, artinya mustika. Jadi, dalam bahasa Tae, sebutan Dapunta Sailendra secara harfiah berarti mustika Sailendra. Demikianlah, jika dalam prasasti berbahasa Melayu kuno kata mustika tertulis punta, maka dalam prasasti berbahasa Sanskerta kata mustika tertulis tilaka. Salah satu daerah di Tanah Luwu yang masih menggunakan kata bunta adalah wilayah Bae Bunta di Luwu Utara. Bae artinya air, sementara bunta artinya mustika, jadi Bae Bunta artinya mustika air. Pada umumnya, para ahli sepakat bahwa nama Sailendra berasal dari bahasa Sanskerta, yakni gabungan kata Saila yang artinya gunung, dan Indra yang berarti raja. Jadi menurut pendapat ini, Sailendra berarti raja gunung. Inilah yang mendasari pendapat Koedes yang menganggap bahwa dinasti Sailendra berasal dari Funan, Kamboja. Karena menurutnya, raja-raja Funan disebut Parwatabupala yang berarti raja gunung, sama dengan kata Sailendra. Tetapi beberapa ahli sejarah Kamboja telah mengabaikan ini. Mereka berpendapat bahwa tidak ada bukti historis untuk gelar-gelar semacam itu pada periode Funan. Jika kita mencoba mengartikan nama Sailendra dalam perspektif bahasa Tae, maka kita akan menemukan pemaknaan lain dengan yang beredar selama ini, terutama yang mengartikan Sailendra sebagai Raja Gunung. Melalui perspektif bahasa Tae, saya melihat nama Sailendra sesungguhnya berasal dari kata Sai yang artinya datang, dan Landra atau Landa yang artinya tempa atau menempa. Kata Landra bentuk Bugisnya adalah Lanro yang artinya tempa. Sementara aktivitas menempa besi dalam bahasa Bugis disebut Malanro. Adanya sedikit perbedaan bentuk pada kata Lanro, Lanra, ataupun Lenra, bisa kita asumsikan muncul karena adanya variasi aksen semata. Bahkan, kata Landa pun pada dasarnya menunjukkan adanya kesamaan pula dengan kata Lanro, Lanra, ataupun Lenra. Perubahan fonetis antara R dan D pada kata Lanra dan Landa, bisa dikatakan fenomena umum yang contohnya banyak dapat kita temukan. Misalnya pada kata kedaton dengan kraton, padang dengan parang, datu dengan ratu, dan masih banyak lagi. Jika kita mencermati makna kata Landa dalam penggunaannya pada masa sekarang, kita dapat melihat jika kata Landa umumnya digunakan pada bentuk kalimat yang menjelaskan situasi, seperti pada contoh kalimat, ia dilanda rasa rindu, atau badai melanda wilayah itu. Dari kedua kalimat ini, kata dilanda dan melanda bisa dikatakan juga bermakna dihantam ataupun ditimpa, yakni kata yang pada prinsipnya adalah situasi yang terjadi dalam kegiatan menempa besi. Kesimpulannya, makna Sailendra jika ditinjau dalam perspektif bahasa Tae, secara literal bermakna datang menempa. Sai artinya datang, dan Lendra artinya menempa, dan secara figuratif dapat dimaknai datang atau hadir membentuk, ataupun datang atau hadir membangun. Demikianlah, melalui peninjauan menggunakan bahasa Tae, kita mendapatkan perspektif lain mengenai makna nama Sailendra dan Dapunta yang sesungguhnya. Hal ini pada sisi lain, dapat menjadi dasar kuat untuk hipotesis bahwa yang selama ini oleh para sejarawan disebut sebagai bahasa Melayu kuno besar kemungkinannya adalah bahasa Tae. Contoh lain, kata Rakai yang dalam banyak prasasti digunakan untuk menyebut penguasa daerah tertentu di masa keluarga Sailendra berkuasa, seperti Rakai Panangkaran, Rakai Warak, Rakai Watuhu Malang, Rakai Garung, dan masih banyak lagi. Sesungguhnya terdapat pula dalam bahasa Tae. Dalam bahasa Tae, Rakai yang merupakan bentuk kata dasar, biasanya digunakan dengan penambahan imbuhan ma dan pa menjadi maparakai yang artinya memperbaiki atau membenahi. Imbuhan ma dalam bahasa Tae sama fungsinya dengan imbuhan mi dalam bahasa Indonesia. Demikian pula dengan imbuhan pa dalam bahasa Tae sama fungsinya dengan imbuhan pe dalam bahasa Indonesia. Jadi, makna jabatan Rakai, jika ditinjau menggunakan bahasa Tae adalah seseorang yang bertugas sebagai penata daerah tertentu. Istilah Rakai yang berarti penata di zaman Sailendra, tampaknya sampai hari ini pun masih kita gunakan. Kata penata digunakan sebagai sebutan kepangkatan dalam hierarki pegawai negeri sipil di Indonesia. Kata penata adalah sebutan untuk golongan 3 pegawai negeri sipil. Jika kita mencermati berbagai mitologi yang ada di dunia, kita dapat melihat bahwa konsep pandai besi untuk dewa-dewa tertinggi umum digunakan. Dewa Petah,
digambarkan sebagai sosok pencipta, pelindung pekerja logam dan pengrajin dalam budaya Mesir. Hephaestus dalam mitos Yunani yang menjadi vulkan dalam sastra Latin, keduanya secara konsisten digambarkan dalam seni membawa alat-alat mereka yakni palu dan penjepit pandai besi. Sementara itu, Raja Swarigos dalam bukunya Saivism in Indonesia During the Hindu-Javanese Period, mengungkap bahwa Batara Guru juga disebut sebagai goldsmith atau pandai emas sementara anak-anaknya disebut blacksmiths atau pandai besi. Dalam kitab kuno Ila Galigo, Dewata Sang Pencipta disebut Tupalanro yang secara literal bermakna pandai besi. Sementara makna figuratifnya adalah dia yang menciptakan, membentuk dan menata. Saya melihat bahwa sangat mungkin dinasti Sailendra juga mengadopsi konsep filosofi penempa pandai besi ini. Makna Sailendra dalam bahasa Tae yakni datang atau hadir membentuk ataupun datang atau hadir membangun, kuat dugaan saya digunakan pula oleh generasi-generasi penguasa selanjutnya di wilayah Nusantara. Setelah usai digunakan di era Sailendra, yakni penguasa bercorak Hindu-Buddha, istilah Landa atau penempa selanjutnya digunakan di awal era Kerajaan Islam Jawa, digunakan dengan sebutan Panembahan sebagai gelar dari pendiri Kerajaan Demak, yaitu Raden Fatah yang bergelar Panembahan Jinbun. Ia mengambil gelar Panembahan Jinbun setelah melegitimasi Kesultanan Demak sebagai penerus Majapahit. Ini berarti sangat mungkin bahwa ia mendeklarasikan dirinya sebagai pembawa era baru di Tanah Jawa, yang mentransisi Kerajaan Tanah Jawa yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha menjadi kerajaan bercorak Islam. Sayangnya, istilah Panembahan ini pada umumnya di masa sekarang dianggap berarti orang yang disembah, dengan anggapan bahwa kata Panembahan berasal dari kata manembah yang artinya menyembah. Jika boleh kritis, Kerajaan Demak yang bercorak Islam, rasanya tidak masuk akal menggunakan pemaknaan semacam ini. Karena dalam Islam sangat dilarang menyembah manusia. Raden Fatah sebagai pemeluk Islam yang taat, terlebih bahwa pengangkatannya sebagai Sultan Demak dilakukan oleh Wali Songo yang tentunya paham benar aturan Islam, jelas tidak mungkin menggunakan terminologi semacam ini. Masa iya, orang yang tahu aturan agama Islam bahwa menyembah manusia itu sangat dilarang malah menginginkan dirinya disembah. Memasuki masa kolonial, leluhur kita kemudian menyematkan istilah Landa kepada orang kulit putih yang datang dari benua Eropa. Saya pikir, leluhur kita pada saat itu memahami betul bahwa kedatangan orang-orang Eropa akan memulai lagi suatu zaman baru di bumi Nusantara, di mana tatanan hidup akan berubah selamanya, tidak akan pernah kembali seperti dulu. Demikianlah, dari sejak masa yang sangat kuno, saat dimana ketika para dewa-dewa digelari sebagai pandai besi, seperti Batara Guru yang dalam tradisi Bugis kuno disebut sebagai Tupalanro yang artinya sang penempa, sebutan penempa dengan bentuk variasi seperti Lanra atau Landa, terlihat terus digunakan oleh para penguasa dalam periode-periode selanjutnya di Nusantara. Digunakan di periode kekuasaan dinasti Sailendra yang bercorak Hindu-Buddha, lalu, digunakan di periode kekuasaan Panembahan di Demak yang bercorak Islam, dan terakhir terlihat digunakan pula oleh leluhur kita dalam bentuk kata Palanda atau Balanda untuk menyebut bangsa Eropa yang datang menempa suatu bentuk baru kehidupan di Nusantara. Yang menarik, organisasi Freemason pun tampaknya akan menggunakan terminologi penempa, perajin, atau sejenisnya. Jika sebelumnya mereka menyebut organisasinya, Mason, yang secara harfiah berarti, tukang batu, maka ke depan, mereka tampaknya akan menggunakan nama sandi baru. Ada dua kemungkinan, yaitu kata Potter yang dalam bahasa Inggris berarti perajin tembikar, dan kata craft yang dalam bahasa Inggris, craftsman berarti perajin atau seniman. Mungkin Anda jadi bertanya-tanya, dari mana saya mendapat informasi bahwa mereka akan menggunakan nama sandi baru, yakni Potter atau Craft. Sayangnya, untuk saat ini, saya belum bisa menjelaskan. Saya hanya bisa katakan saat ini bahwa di tahun 2033, nama sandi ini akan resmi mereka gunakan. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.